Halo semua, selamat datang kembali di Sevanonima. Ini adalah artikel sepeda motor pertama kami. Kali ini kabar terbaru datang dari pabrikan asal Taiwan yaitu Kymco. Lama tak bersuara, Kymco datang dengan amunisi baru. Bukan lagi meramaikan segmen skutik ekstra besar atau bergaya klasik. Kali ini mereka mencoba peruntungan di kelas pemula dengan membawa GP125. Posisinya jelas menantang Yamaha Frigo dengan spesifikasi dan harga yang bersinggungan. Lantas seberapa menarik tunggangan baru dari Taiwan ini melawan Frigo? Kymco menyebut GP125 menjadi penerus Jetmatic tren era 2000-an awal. Sebab memang baru sekarang, mereka kembali memasukkan dapur pacu 125 cm3 sejak sang legenda stop produksi. Bahkan jenisnya masih SOHC, hanya saja suplai bensin kini sudah injeksi. Jadi seharusnya distribusi bahan bakar lebih akurat, sekaligus efisien. Ukuran bor dan struk GP125 adalah 52,4 mm dan 57,8 mm. Komposisi ini mencirikan skutik dalam kota. Sebab rancangan overstroke yang garang di putaran bawah ke tengah, relevan dengan kondisi berkendara stop and go. Catatan output 8,7 horsepower pada 8.500 rpm, serta torsi 9,1 Nm memuncak di 6.500 rpm, cukup bertenaga untuk motor seberat 106 kg. Yamaha Frigo tak jauh-jauh dari situ. Ia dibekali mesin 125 cm3 SOHC, dengan diameter piston 52,4 mm dan langkahnya 57,9 mm, plus dilengkapi sistem injeksi. Tapi memang, hasil akhirnya sedikit lebih optimal. Daya 9,3 horsepower bisa keluar di 8.000 rpm sementara torsi 9,5 Nm memuncak pada 5.500 rpm, dan Frigo memiliki kelebihan hanya memangku bobot 102 kg. Data membuktikan Frigo unggul di atas kertas. Namun selisih segitu mestinya tak terlampau signifikan. Besar kemungkinan, impresi tenaga di realita tak jauh beda, sama-sama menunjang untuk kebutuhan harian. Karena GP125 dibanderol Rp21,5 juta, artinya Frigo S paling layak dijadikan kompetitor. Yamaha menjualnya di angka Rp20,815 juta OTR Jakarta, alias selisih 700 ribuan dengan jagoan Kymco. Dan dari sudut pandang kelengkapan fitur, agaknya Kymco kurang bisa memberikan hal yang istimewa. Pasalnya Frigo S punya sistem Smart Key yang berfungsi sebagai answer back system, sekaligus memancarkan sensor hingga menyalakan mesin cukup dengan memutar knob. Tak ketinggalan immobilizer juga disematkan untuk menjaga motor dari risiko pencurian. Mengenai pencahayaan, mereka berdua terbalik. Kymco memasang LED di dalam mika belakang. Stop lampnya menyala terang dan hemat daya. Lantas Frigo menyematkan LED di lampu utama saja. Bagaimanapun, pencahayaan depan rasanya lebih penting mendapat dioda ketimbang di belakang. Lanjut ke fasilitas masa kini, alias soket pengisi daya. Khusus hal ini, Kymco menang telak. Mereka menyediakan USB socket, artinya tak perlu repot beli konektor lagi saat hendak mengisi baterai handphone. Ditambah lagi ada rak besar untuk penyimpanan, meski belum ada penutup. Paling tidak, pengendara bisa mengisi baterai bisa sambil berjalan. Beda jauh dengan Frigo. Selain power outlet memerlukan konektor lagi, posisinya kurang praktis. Terletak persis di atas knob putar sebelah kanan, tanpa rak atau laci penyimpanan. Bagian kiri laci pun difungsikan sebagai mulut tangki. Mau tak mau, isi daya handphone hanya dapat dilakukan sembari diam. Atau jika memaksakan perlu membeli perekat handphone supaya menempel di panel meter, namun hal ini juga kurang aman. Soal instrumen, kedua motor kurang lebih sama. Menampilkan informasi fundamental saja, meliputi kecepatan, odometer, serta sensor-sensor penting. Tapi kalau tampilan, Kymco terlihat lebih menarik. Modelnya perpaduan analog digital, disertai bingkai silver yang tampak sporty dan mahal. Sementara milik Frigo agak membosankan, terlalu konvensional walaupun full digital. Kymco GP125 memiliki dimensi yang kompak. Panjangnya cuma 1790 mm, lebar 690 mm, tinggi 1100 mm, serta wheelbase 1225 mm. Secara bersamaan, ruang duduk pengendara penumpang tetap luas. Malah area dek terasa lega, ditambah adanya sandaran kaki ala Maxi Yamaha. Persis rancang bangun tren di masa lalu. Jika dibandingkan, dimensi Frigo agak besar. Panjang total 1905 mm, lebar dan tinggi sama persis dengan GP125, sementara jarak sumbu roda di angka 1275 mm. Duduk di atasnya jelas terasa leluasa. Namun area lantai, justru tak seoptimal milik Kymco. Mengenai kapasitas tampung bensin, GP125 lebih unggul. Sekali penuh bisa sampai 4,5 liter.
Frigo sedikit di bawahnya dengan kapasitas 4,2 liter. Tapi hal ini perlu dibuktikan lagi dengan menghitung konsumsi bahan bakar rata-rata supaya adil. Sayangnya, kedua merek tak memberikan klaim angka terkait ini. Barulah soal ruang penyimpanan Yamaha unggul. Tak tanggung-tanggung, peletakan tangki bensin di bawah D membuat bagasinya bisa menampung sampai 25 liter, setara dengan NMAX. GP1, 2, 5 jauh di bawah itu, sebab posisi tangki konvensional dalam bagasi untuk menyimpan helm half vest pun sulit. Sektor kaki-kaki hampir setara. Mereka memakai fork teleskopik untuk menopang bagian depan, serta sok tunggal di belakang. Peranti deselerasi pun kombinasi cakram dan tromol. Namun Kymco tampil lebih sporty. Model piringan cakram wavy, berikut kaliper dicat merah, juga spring suspensi belakangnya. Yang kentara, diameter ban Kymco begitu mungil, ala skutik Taiwan yang memiliki preferensi styling Eropa. Baik di depan dan belakang pelek 3 palang dibungkus ban 10 inci, lebar pukul 350 inci. Frigo sebetulnya terhitung mungil untuk skutik Jepang. Namun tetap saja lebih besar ketimbang GP1, 2, 5, yakni 12 inci 100/90 depan dan 110/90 belakang. Bagi yang suka hal yang umum, kemungkinan besar komposisi desain Frigo mudah diterima. Kymco secara gamblang menyebutkan, desain GP1, 2, 5 memang sengaja dibuat untuk mereka yang anti-mainstream. Ingin tampil berbeda dari arus utama. Memang betul, padanan tebeng semacam paru jarang ditemukan, khususnya di pasar skutik tanah air. Bagian ini benar-benar meruncing, bahkan sekaligus difungsikan sebagai fender depan. Rancangan dari samping pun mengkurva, serta kontras mengotak di belakang. Agak brutal, mereka yang gila fitur pasti agak sulit tergugah dengan GP1, 2, 5. Apalagi harganya masih kalah murah dengan Frigo S, yang notabene punya keunggulan soal perangkat canggih, Smart Key. Belum lagi ruang akomodasinya tak sebaik milik Yamaha. Tapi selebihnya tak banyak berbeda. Performa serta komponen pendukung motor hampir sama. Aspek yang wajib dimiliki skutik pemula sudah dipenuhi Kymco. Dan bakal lebih menarik jika Anda adalah seorang yang tak suka hal yang mainstream. Styling GP1, 2, 5 cukup eksklusif, rasanya tak bakal banyak bertemu kembaran di jalan. Jangan ketinggalan berita otomotif terbaru, hanya di Sevanonima Auto. Jangan lupa like dan subscribe. Stay safe and stay healthy. Have a nice day and Sevanonima out.